Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Solikin Abdullah. Kali ini pengen sharing, sudah lama tidak sharing terkait beberapa hal seputaran pengelolaan keuangan desa. Nah, kali ini kami ingin berbagi tentang ada hal yang memang masih ada diperbincangkan, yaitu terkait apa? Terkait ada pertanyaan, apakah DD hanya bisa dapat digunakan di dua bidang saja, yaitu bidang 2 dan bidang 4. Nah, sehingga ada sedikit pemaksaan kalau di luar bidang 2 tidak bisa, mau tidak mau ada mereka mensiasati. Nah, terkesan dititip-titipkan kegiatan dalam bidang 2 dan 4, sementara judulnya di bidang 2 dan 4, kegiatan bidang 2 dan 4, tetapi di dalam RAB-nya malah ada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bukan untuk itu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, terus untuk menjawab ini saya pengen sharing sedikit terkait prioritas penggunaan dana desa 2021 sesuai Permen Desa nomor 13 tahun 2020. Teman-teman, ada 3 aspek. Jadi penggunaan dana desa itu dimaksimalkan untuk pembiayaan kegiatan dalam pencapaian 10 SDGs. Nah, kegiatan itu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, kemudian program prioritas nasional sesuai kewenangan desa tentunya. Yang ketiga, adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi itu. Apa 10 SDGs itu? Teman-teman bisa baca sendiri. Desa tanpa miskin, desa tanpa kelaparan, desa sejahtera, dan seterusnya sampai dengan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Nah, kalau pengen lihat detail atau breakdown tentang kegiatan-kegiatan apa dari 10 SDGs, dari pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, kemudian adaptasi kebiasaan baru, itu nanti teman-teman bisa lihat di mana di penjelasan Permen Desa nomor 13 tahun 2020. Oke, kita yang pertama. Pemulihan ekonomi nasional itu pembentukan, pengembangan maupun revitalisasi BUMDes atau BUMDesma. Nah, ini dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi desa secara merata. Itu yang pertama. Yang keduanya, penyediaan listrik desa. Jadi jangan sampai desa yang masih ada gelap gulita, untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan. Nah, dengan potensi sumber daya alam yang ada diharapkan. Kemudian yang ketiga, pengembangan usaha ekonomi produktif. Jadi pengembangan usaha ekonomi produktif itu dimaksudkan yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDesma. Jadi ini untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Itu aspek pertama tentang pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Yang kedua, dalam rangka pencapaian SDGs ya. Yang kedua, prioritas program nasional. Prioritas nasional sesuai kewenangan desa juga. Nah, ini terkait pendataan desa, pemetaan potensi sumber daya alam, dan seterusnya. Yang kedua, pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa. Yang ketiga, penguatan ketahanan pangan, termasuk di dalamnya pencegahan stunting desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Dan terakhir, desa inklusif, ini dalam rangka untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan yang dinamis dan budaya desa adaptif. Ini yang kedua. Yang ketiga, adaptasi kebiasaan baru desa. Nah, ini mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman COVID-19. Yang keduanya, mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLTDD. Nah, oke, tahun 2020 kita sudah sangat familiar dengan BLTDD. Terus bagaimana untuk melihat kegiatan-kegiatan ini? Kegiatan-kegiatan ini teman-teman, detail contoh kegiatannya dilihat di penjelasan Permen Desa tahun 2020, mulai dari halaman 19 sampai dengan halaman 25. Itu breakdown kegiatannya. Oke, terus kaitan dengan pertanyaan tadi, apakah DD hanya bisa digunakan di bidang 2 dan 4? Teman-teman, terkait itu kita balik ke regulasinya. Jadi bukan sebuah kebijakan, tapi regulasi yang mengatur. Kita lihat di pasal 16 dan 17 ya. Pasal 16 dan 17 Permen Desa nomor 13 tahun 2020. Pasal 16, dalam hal terdapat arah kebijakan pemerintah. Misalnya dalam tahun berjalan ada pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan. Prioritas penggunaan DD bisa dilaksanakan oleh desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada. Jadi bisa saja nanti dalam berjalan pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah, dilaksanakan desa mengacu ke sini. Nah, selain Permen Desa nomor 13, kan begitu. Nah, terus pasal 17-nya terkait tata kelola keuangan dalam pelaksanaan prioritas penggunaan DD. Nah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Jadi teman-teman di sini sudah sangat clear.
tentang tata kelola keuangan dalam pelaksanaan prioritas penggunaan DD itu sesuai dengan ketentuan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Apa perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa? Permendagri 20 dan Perbub tentang pengelolaan keuangan desa di Perbub, teman-teman, peraturan bupati atau wali kota, kan gitu ya. Nah, jadi mengenai bidang, mengenai struktur, mengenai subbidang dan segala macam itu sudah diatur oleh perundangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini Permendagri 20 dan atau Perbub tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi tentang kegiatan prioritasnya Kementerian Desa mengatur melalui Permendesanya, kemudian tentang di mana letak bidang-bidangnya itu yang mengatur adalah pengelolaan keuangan desa, regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Oke, saya kira itu clear. Jadi jangan pakai kacamata kuda lagi. Nah, lihat kegiatannya, prioritas tidak, tetapi jangan mentang-mentang DD bisa digunakan di bidang yang lainnya sehingga tidak prioritas, itu juga tidak diperkenankan. Ini harapannya juga dipahami oleh semua pihak, tidak hanya desa tetapi juga pihak verifikator atau pihak yang melakukan audit. Jangan nanti desa sudah melaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku malah desa disalahkan, sementara ini sudah diatur secara jelas. Oke, saya kira itu teman-teman. Tapi sebelumnya masih ada, kita lihat di halaman 26 ya. Di halaman 26 Permen Desa nomor 13 tahun 2020 tentang penjelasannya ya. Di halaman 26 ya, 26. Nah, kaitannya dengan peningkatan kapasitas, pelatihan-pelatihan BIMTEK dan segala macam, apa itu kepala desa, BPD dan seterusnya, itu dilaksanakan secara swakelola oleh desa dan atau BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa. Jadi dilarang untuk di pihak ketiga, kan, tidak boleh. Ini tertulis sudah di Permen Desa nomor 13 di lampiran halaman 26 ya. Oke, jadi nanti bagaimana mekanismenya, bagaimana teknisnya, bagaimana RAB-nya kalau untuk di pelatihan gabungan. Nanti di tutorial berikutnya saya ada share ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagaimana cara menyusun RAB gabungan. Nah, terus yang melaksanakan kalau sudah gabungan tentunya bukan desa lagi tetapi kerjasama antar desa, BKAD. Apa itu BKAD, teman-teman? Nanti buka kembali di pasal 91, 92, 93 Undang-Undang nomor 6 2014 tentang kerjasama antar desa yang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa. Terakhir ingin saya sampaikan kaitannya dengan negatif list yang DD tidak boleh digunakan. Ini tertulis langsung, jangan lagi jadi pertanyaan, jangan lagi jadi perdebatan, jangan lagi ada kebijakan di dalamnya. Pembangunan kantor desa, balai desa, dan atau tempat ibadah tidak diperbolehkan. Oke, selesai. Jadi jangan lagi nanti kebijakan itu muncul ketika belum diatur secara jelas. Tapi kalau sudah diatur itu dilaksanakan. Saya kira itu, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.